kembali bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal di tempat ini sungguh begitu anugerah yang besar buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya Bapak. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kalau hari ini kami juga memperingati kelahiran di dunia ini. Minta kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Kau rela tinggalkan segala kemuliaan Tuhan untuk datang ke tempat ini mengorbankan diri-Mu untuk setiap kami, Tuhan, menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur untuk segalanya. Kami mau mulai pada kami sore hari, Tuhan pimpin sertai kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan sertai boleh tiba tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan semua ibadah, rangkaian ibadah kami sore hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menaikkan satu pujian. Kita mengatakan seorang anak telah lahir untuk nikah, seorang putra diberikan. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapak. Kasih-Mu yang begitu luar biasa buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau memuji-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan limpahkan sukacita-Mu lebih lagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat Natal buat kiri kanannya ya. Selamat Natal semuanya. Tuhan berkati kita semua. Mari katakan bersama, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia Yesus Allah. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang bertahta sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus akan penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia mati bagi kami semua. Katakan, Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Yaitu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Rayakan Yesus, rayakan. Semuanya katakan bersama. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih semangat lagi katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Amin. Yesus lahir. Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Tuhan bilang, kelahiran Tuhan kita. Mari kita rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Bersama Dia lahir. Dia lahir. Dia lahir dan hidup selamanya. Yesus lahir. Yesus lahir. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Kelahiran Tuhan kita. Dia lahir. Dia lahir.
Yesus lahir, mari rayakan, mari rayakan kelahiran Tuhan kita. Kita siapkan dulu, kita menyiapkan hati kita untuk nanti kita dengar firman Tuhan. Satu punya kita mengatakan seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut. Indahnya Natal
Haleluya. Kasih Tuhan, sungguh kebaikan-Mu nyata dalam hidup setiap kami. Kami ada seperti saat ini semua karena kemurahan Tuhan semata. Hari ini pun kami berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Kembali kami boleh memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia demi untuk kami manusia berdosa, supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan karya-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Pujian telah kami sampaikan, kami yakin melalui setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai janji firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau buka hati kami, ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Mari urapi setiap kami, Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang siap untuk menerima kebenaran firman, sehingga benih firman itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Atas hamba-Mu yang terbatas, mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Ya. Lewat kesempatan yang bahagia pada sore malam hari ini mengucapkan selamat Natal ya kepada Bapak Ibu sekalian ya, di mana kita boleh memperingati Natal untuk kesekian kalinya ya. Tapi saya percaya biarlah seperti pujian yang kita sampaikan, damai, berkat Natal, sukacita Natal, makan Natal itu boleh terjadi dalam hidup kita ya. Nah, sebelum kita masuk dalam acara berikutnya, ada renungan kebenaran firman Tuhan yang perlu kita renungkan bersama pada sore malam hari ini. Nah, itu saya meminta perhatian Bapak Ibu Saudara ya, supaya berkat firman Tuhan itu boleh kita terima bersama-sama. Nah, judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Ya, ini sama dengan yang tadi pagi di bio, karena ini merupakan tema Gereja Bethel Indonesia. Di perayaan Natal kali ini temanya adalah Tuhan datang untuk mengubah jalan hidup kita. Nah, kita akan buka Alkitab kita, karena saya lihat sebagian tidak bawa Alkitab, tapi faedah kan bawa handphone, ya. Mari keluarkan HP sucinya, ya. Nah, ini sekarang buka HP-nya, tapi di silent, kalau bisa di airplane, ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita ketika kita buka Alkitab, ya. Matius pasal yang kedua di ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-12. Matius 2 ayat yang ke-8, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia di sini adalah Raja Herodes, menyuruh mereka di sini adalah para Majus, orang-orang Majus, ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan anak raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Lompat ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang baru kita baca, ini perikop yang menceritakan tentang Natal, ya. Di mana dari ayat-ayat yang baru kita baca itu ada dua golongan orang yang disebutkan. Yang pertama itu adalah Raja Herodes, yang kedua itu adalah orang-orang Majus, ya. Yang di belakang semua sudah mendapatkan kursi. Kalau belum, mungkin ada yang ke depan masih ada satu kursi, boleh ke depan. Yang belum, Jason, Josh, tidak aja ke depan supaya ngasih tempat pada yang lain. Silakan. Mungkin kursi-kursi yang masih kosong bisa digunakan untuk teman-teman kita yang baru datang, sehingga semua bisa duduk dengan nyaman, duduk dengan baik. Jason, Josh, masuk ke depan boleh supaya tidak penuh di belakang. Nah, ini di depan ada kursi masih, silakan. Oke. Jadi ada dua golongan yang diceritakan dalam perikop tentang Natal ini, ya, yang baru kita baca di Matius pasal 2. Golongan yang pertama adalah Raja Herodes, dan golongan yang kedua adalah orang-orang Majus. Kita akan lihat, Raja Herodes yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, ya, itu diceritakan bahwa dalam Perjanjian Baru ada 5 raja yang bernama Herodes. Sama-sama depannya bernama Herodes, tapi belakangnya berbeda, ya. Yang pertama Herodes Agung, yang kedua Herodes Archelaus, yang ketiga Herodes Antipas, yang keempat Herodes Agrippa I, dan yang kelima Herodes Agrippa II. Jadi ada 5 raja Herodes, tapi nama belakangnya berbeda-beda. Nah, Raja Herodes yang ada di cerita Natal saat bertemu dengan orang-orang Majus itu adalah Raja Herodes Agung, ya. Jadi bukan Herodes yang lain, tapi Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini dilahirkan tahun 73 sebelum Masehi, ya, karena dia memang memerintah saat Tuhan Yesus lahir di dunia ini, ya. Jadi dia lahir tahun 73 sebelum Masehi. Herodes Agung ini adalah seorang yang pandai, ya. Dia juga seorang yang cakap, mahir di dalam taktik berperang, ya. Jadi dia bukan hanya raja yang tahu memerintah, yang tahu duduk di singgasana, tapi dia juga mahir dalam berperang, punya strategi, punya taktik yang hebat. Di sisi yang lain, Herodes Agung ini punya karakter. Karakternya dicatat dalam sejarah, ia adalah seorang yang suka menjilat. Ya, menjilat ini tentu sebuah ungkapan, ya, bukan maaf menjilat seperti anjing, bukan. Tapi menjilat ini bicara tentang orang yang suka mendekati seseorang, memuji seseorang dengan tujuan-tujuan khusus, ya, menjilat. Bahkan ini Herodes Agung ini bukan hanya suka menjilat, tapi dia juga seringkali berkhianat demi memperoleh kekuasaan. Jadi karena dia haus kekuasaan, dia ingin punya kekuasaan secara langgeng, kekuasaan dalam waktu yang lama, maka dia rela melakukan apa saja. Menjilat dia lakukan, berkhianat pun dia lakukan demi untuk bisa mempertahankan kekuasaannya sebagai raja. Herodes Agung juga dikenal sebagai seorang raja pembunuh, ya. Mengapa disebut pembunuh? Karena dia tega membunuh orang-orang yang dianggap bisa merebut tahtanya, siapapun mereka, bukan hanya para bawahannya, bahkan keluarganya. Ya, sejarah mencatat Herodes Agung ini membunuh banyak anggota keluarganya
karena dianggap mereka bersekongkol untuk merebut tahtanya. Siapa saja anggota keluarga Herodes Agung yang dibunuh oleh dia, ya, dicatat suatu dia membunuh iparnya, saudara iparnya dibunuh, dia membunuh pamannya, dia membunuh anaknya, bahkan dia membunuh istrinya. Wah, saudara bisa bayangkan ya. Jadi ini orang yang kejam. Begitu kejamnya sampai dia tega membunuh bukan hanya orang lain, anggota keluarganya, orang yang dekat dengan dirinya, yaitu istrinya, dibunuh karena dicurigai bersekongkol dengan orang lain untuk merebut tahtanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengerti mengapa ketika Herodes Agung ini mendengar dari orang Majus seorang raja baru lahir, kaget dia, terkejut. Terkejutnya bukan terkejut senang, tapi terkejutnya dia merasa terancam. Siapa anak raja yang baru lahir berpotensi untuk merebut kedudukannya, menggeser posisinya sebagai raja? Ya, itulah sebabnya lalu ia berpura-pura, ya, namanya suka menjilat, ya. Pura-pura itu gampang dilakukan oleh seorang penjilat seperti Herodes Agung. Dia berkata kepada orang Majus, coba kamu cari, ya, singkat cerita begitu ya. Karena orang Majus datang ke istana Herodes, dipikir di istana Herodes ada anak raja baru lahir, karena namanya anak raja kan lahirnya di istana. Tapi ternyata di istana Herodes tidak ada anak raja yang lahir. Nah, dicari tahu dari para ahli Taurat. Wah, ahli Taurat berkata itu loh, ada nubuatan di Bethlehem akan lahir, ya, seorang yang menjadi raja. Ya. Lalu Herodes berkata kepada orang Majus, pergilah ke Bethlehem yang tadi kita baca, ya. Selidiki, cari tahu keberadaan anak raja yang baru lahir itu. Nanti kalau kamu sudah ketemu, kembali ke sini, ya, kembali kepadaku, informasikan kepadaku. Karena waktu itu belum ada WA, ya. Kalau sekarang gampang, ya, begitu mau sesuatu tinggal kirim WA. Nah, waktu itu belum ada WA, ya. Jadi mereka harus datang kembali, ya, memberikan informasi kepada Herodes. Katanya Herodes, supaya aku pun bisa datang menyembah dia. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, betulkah Herodes berniat seperti itu? Tidak. Istrinya saja dibunuh karena dianggap bisa menggulingkan tahtanya, apalagi orang lain. Ternyata memang kalau Bapak Ibu lihat perikop berikutnya, ketika orang-orang Majus tidak memberitahukan kepada Herodes, Herodes marah. Di dalam kemarahannya dia buat keputusan, semua anak-anak di bawah umur 2 tahun bunuh. Tidak terkecuali siapapun, anak-anak umur 2 tahun yang ada di Bethlehem. Karena waktu itu kan informasinya lahir di Bethlehem. Semua anak yang berumur 2 tahun yang ada di Bethlehem bunuh, 2 tahun ke bawah. Ya, ini menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar tulus untuk menyembah anak raja yang baru lahir. Pura-pura menjilat, menipu, munafik untuk sebuah tujuan yang jahat. Itulah Herodes Agung. Ya. Nah, karena itu ini menunjukkan golongan yang pertama, golongan Herodes Agung ini adalah golongan orang-orang yang menolak kehadiran Kristus di dunia, menolak Natal. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di ruangan ini, kita bukan golongan ini. Amin. Bukan golongan yang menolak, tapi kita masuk golongan yang kedua, yaitu orang-orang Majus. Nah, berbeda dengan Herodes, orang-orang Majus ini memiliki respon yang sebaliknya. Ya, mereka menerima kehadiran Kristus, kelahiran Kristus di muka bumi disambut oleh mereka. Ya. Nah, siapakah orang-orang Majus ini, saudara? Di dalam Alkitab memang tidak diceritakan, ya, tidak dijelaskan. Orang-orang Majus itu
siapa. Tetapi sejarah mencatat bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan Media Persia. Media Persia ini letaknya jauh dari Israel, tempat Tuhan Yesus lahir, jauh. Itulah sebabnya ketika orang Majus mengadakan perjalanan dari Media Persia ke Israel, itu makan waktu yang lama. Zaman dulu belum ada pesawat terbang, nggak ada, saudara. Ya, mobil nggak ada, sepeda motor juga nggak ada, saudara. Adanya itu unta, luluk, ya, atau keledai, paling cepat kuda. Ya. Nah, perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Diperkirakan mereka menempuh perjalanan dari asal mereka sampai ke Israel. Itu ada yang menduga bukan hanya beberapa bulan, tapi sampai dengan hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Perjalanan ditempuh sampai hampir 2 tahun. Wah, waktu yang panjang. Ya. Nah, orang-orang Majus ini merupakan keturunan dari penasehat Raja Persia, dan mereka juga menjadi penasehat Raja Persia. Namanya penasehat berarti orang yang bijak, orang yang pandai. Memang betul, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pandai, kaum cendekiawan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dibilang IQ-nya IQ yang tinggi, ya. Mereka ini memahami banyak ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan, filsafat, ilmu pengobatan, sampai dengan ilmu perbintangan. Mereka menguasai. Jadi mereka ini IQ-nya, otaknya encer. Ini golongan orang-orang Majus. Jadi bukan orang biasa, tapi orang-orang pandai, kaum cendekia. Ya, nah itulah sebabnya ketika mereka melihat bintang di timur, mereka jadi tahu seorang anak raja lahir. Karena apa? Mereka menguasai ilmu perbintangan. Dan memang benar, ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, bintang di timur itu muncul. Ya, Allah menuntun orang-orang Majus untuk menemukan sang raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus, melalui petunjuk bintang yang ada di timur. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah jalan kehidupan orang Majus. Dicatat dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ya, Matius 2 ayat yang ke-12 tadi, ya, dikatakan mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Mereka tidak kembali pada jalan awal, mereka tidak kembali pada jalan yang lama, tapi mereka pulang melalui jalan yang lain. Mengapa? Karena mereka mendapat petunjuk, mendapat perintah dari Tuhan melalui mimpi, sehingga mereka pulang melalui jalan yang lain. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah jalan hidup orang-orang Majus. Nah, sekarang kita akan lihat dengan cepat, ya. Ada beberapa sikap hati yang bisa kita teladani dari para Majus ini, ya, sehingga dia bisa mengalami jalan hidup yang diubahkan. Perubahan jalan hidup dialami oleh para Majus karena mereka memiliki sikap hati yang begitu indah di hadapan Allah. Sikap hati yang bagaimanakah? Ayo kita lihat dengan cepat. Yang pertama, sikap hati yang dimiliki oleh para Majus sehingga mereka bisa mengalami perubahan jalan hidup. Yang pertama adalah mereka punya sikap hati yang percaya. Walaupun mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus ada di sebuah rumah biasa, bukan di kandang, ya. Karena Tuhan Yesus waktu dilahirkan memang di kandang. Tapi orang Majus datang menemui bayi Tuhan Yesus itu bukan waktu dilahirkan, beberapa waktu kemudian. Ya, jadi sudah tidak lagi di kandang, ya. Nah, orang-orang Majus menjumpai bayi Tuhan Yesus ada di sebuah rumah biasa, rumah sederhana,
bukan istana, juga bukan ada di kota besar, yaitu kota Yerusalem. Tidak, ada di kota kecil, namanya kota Bethlehem. Itulah sebab itu salah satu ayat berkata, Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil. Saudara pernah baca ayat itu ya? Mengapa? Karena memang Bethlehem ini kota kecil, saudara. Beda dengan Yerusalem. Yerusalem itu kota besar. Kalau sekarang mungkin dikatakan kota metropolitan, kira-kira gitu, saudara. Ya. Nah, secara manusia, orang-orang Majus ini bisa kecewa. Katanya anak raja lahir, tanda bintang di timur muncul. Tapi kok ada di rumah biasa, ada di kota kecil. Ayah ibunya bukan raja, bukan bangsawan. Ayahnya cuma seorang tukang kayu. Loh, ini masa anak raja? Wah, jangan-jangan salah nih, tidak masuk akal. Anak raja kok bisa seperti ini, posisi atau keadaannya, kondisinya kok seperti ini, tidak masuk akal. Tapi Alkitab mencatat para Majus ini tetap percaya. Ini luar biasa. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara saya merenung seringkali dalam menjalani hidup ini, ketika kita melihat hal-hal yang kelihatannya tidak cocok dengan akal, bisakah kita tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya? Seringkali banyak umat Tuhan mulai bertanya-tanya, mulai meragukan tentang Allah, tentang kasih Allah. Karena kondisinya kok seperti begini ya. Saya jadi anak Tuhan, saya belajar melakukan kehendak Tuhan, hidup saya kok seperti ini, kondisinya kok begini. Mulai meragukan Tuhan, mulai bimbang, mulai kurang percaya, bahkan akhirnya tidak lagi percaya. Tapi beda dengan orang Majus. Teladan yang pertama, mereka punya sikap hati yang percaya. Dilihat dengan mata jasmani, golongan orang biasa, orang sederhana, bahkan mungkin bisa dikategorikan miskin. Ini Yusuf dan Maria. Tapi orang Majus tetap mempercayai bahwa mereka memang bertemu dengan anak raja yang baru lahir. Ya, jadi yang pertama, sikap hati yang percaya. Yang kedua, dicatat bahwa sikap hati para Majus ini yang kedua adalah punya sikap hati yang rendah. Itu di ayat yang ke-11 dikatakan ketika mereka berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, dicatat mereka sujud menyembah. Saudara, orang Majus ini bukan orang biasa. Tadi saya katakan mereka itu orang yang pandai, ya, kaum cendekiawan. Akalnya, rasionya, IQ-nya ciamik, hebat. Ini orang Majus. Bukan cuma orang pandai, orang Majus ini juga orang yang terhormat, punya kedudukan. Karena mereka itu adalah penasehat raja. Wah, penasehat raja kan punya kedudukan tinggi, so. Orangnya raja, dekat sama raja. Ditambah lagi mereka ini juga orang yang kaya. Mengapa saya katakan kaya? Mereka bisa mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tahukah Bapak Ibu, emas, kemenyan, dan mur pada zaman itu adalah barang-barang yang sangat mahal. Bisa dikasih jadi hadiah. Wah, kalau tidak orang kaya, kalau tidak orang sugih, tidak bisa, saudara. Boro-boro ngasih emas, lah wong untuk hidup dirinya sendiri aja pas-pasan kok. Ini bisa ngasih emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa. Ya, mereka pandai, mereka kaya, mereka punya kedudukan. Tapi Alkitab mencatat mereka tidak sombong. Seringkali manusia kalau sudah pandai, apalagi kaya, ditambah lagi punya kedudukan, biasanya itu jadi somset. Dilanjut setelah somset jadi damjet, ya. Wah, sombong, merasa lu nggak tahu gue siapa. Gue ini orang pinter, gue ini orang kaya, gue ini punya kedudukan tinggi. Lu orang, biasanya begitu. Tapi saya percaya yang ada di ruangan ini tidak ada yang begitu. Amin.
Tapi jangan sampai tidak ada yang ngaku, so, ya. Ya tidak ada yang begitu karena kita anak-anak Tuhan. Para Majus ini walaupun mereka punya keadaan yang seperti itu, pandai, kaya, kedudukannya tinggi, tapi ketika bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, mereka punya sikap hati yang rendah. Mereka sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, menyembah itu berarti memberi nilai tertinggi kepada yang disembah. Sekali lagi, menyembah itu berarti memberi nilai tertinggi, nilai paling tinggi kepada yang disembah. Para Majus memberi nilai paling tinggi kepada anak raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus. Meskipun mereka kaya, mereka pandai, mereka punya kedudukan tinggi, namun mereka percaya, mereka memberi nilai yang paling tinggi kepada bayi Tuhan Yesus, anak raja yang baru lahir, dengan sikap hati yang rendah. Memang benar Alkitab berkata, ya, di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, siapa yang mau berbangga, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Karena apa bangganya? Ia memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ini dilakukan oleh orang Majus. Dia tidak berbangga dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan kepandaiannya. Dia tidak berbangga diri. Dia tidak sombong. Dia bisa tetap merendahkan diri, sujud menyembah, memberi nilai tertinggi kepada anak raja yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus. Sikap hati yang ketiga yang dimiliki oleh para Majus yang ketiga adalah mereka punya sikap hati yang berkemurahan. Ketika para Majus datang menemui bayi Tuhan Yesus, mereka bukan hanya sujud menyembah, tapi Alkitab menceritakan mereka memberikan persembahan. Dan persembahannya tadi saya sudah katakan, emas, kemenyan, dan mur. Bukan persembahan, bukan pemberian biasa, pemberian yang sangat berharga. Dan pemberian mereka, emas, kemenyan, dan mur, ini jadi berkat buat Yusuf dan Maria. Karena Yusuf dan Maria sebagai orang tua secara jasmani dari bayi Tuhan Yesus, itu orang yang sederhana, tidak punya tabungan, tidak punya simpanan, tidak punya saudara. Ya, ketika Tuhan Allah kasih perintah ngungsi ke Mesir karena ini bayi Tuhan Yesus akan dibunuh, ngungsi. Nah, orang kalau nggak punya persiapan disuruh ngungsi gimana, saudara? Bingung, pakai duitnya siapa? Siapa yang bayari? Ya, sangunya dari siapa? Bingung, saudara. Mendadak, tidak ada persiapan. Tapi orang Majus dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan. Dengan emas, kemenyan, dan mur yang diberikan oleh para Majus, membuat Yusuf dan Maria bisa membawa bayi Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir. Persembahan mereka jadi berkat. Hati yang berkemurahan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi dikatakan orang Majus ketika memberikan persembahan, mereka sebelum memberikan persembahan, mereka sujud dulu. Betul ya? Ayat yang Bapak Ibu baca tadi, bukan memberi persembahan lalu sujud, bukan. Tapi sujud menyembah dulu, barulah kemudian memberi persembahan. Ini beda, saudara. Beda. Ya. Mengapa? Karena kalau kita memberi persembahan terlebih dahulu, bisa saja pemberiannya itu punya motif-motif tertentu. Bisa. Ya. Dan di dunia ini kan banyak orang memberi sesuatu tapi minta diekspos, ya, masukkan di internet, wah, supaya citranya, wah, ya, diekspos di internet. Ini si A habis melakukan ini, bakso ini, wah, orang memuji, wah, dia orang dermawan. Ternyata motivasinya begitu, supaya nanti kalau ada sesuatu, nah, bisa beroleh keuntungan.
Apalagi kalau ada pemilihan apa, wah biasanya menjelang pemilihan orang melakukan banyak kegiatan sosial supaya apa? Image atau citra dirinya naik. Nah ini memberi, tapi memberi dengan motif apa? Orang Majus tidak demikian. Mereka sujud menyembah dulu. Setelah mereka sujud menyembah, baru mereka memberi. Ini menunjukkan bahwa pemberian para Majus ini adalah pemberian yang diberikan dengan hati yang tulus, tanpa motivasi apapun, dengan hati yang tulus. Mereka rindu mempersembahkan kepada anak raja yang baru lahir. Dan Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang murah hati, seperti orang Majus ini. Berbahagialah. Mengapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 di ayat yang ke-7 dikatakan orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Ini yang ketiga, saudara ya. Sikap hati yang berkemurahan. Yang keempat, yang terakhir, sikap hati yang taat. Jadi yang pertama sikap hati yang percaya, yang kedua sikap hati yang rendah, yang ketiga sikap hati yang berkemurahan. Dan yang keempat, sikap hati yang taat. Para Majus ini memiliki kepekaan akan petunjuk Allah. Ketika Allah memberitahukan petunjuknya lewat mimpi, mereka peka. Oh, Allah beri petunjuk, pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Itu Alkitab berkata diperingatkan dalam mimpi. Mereka peka. Mereka bukan hanya peka, tapi mereka juga taat. Kepekaan akan petunjuk Allah yang disertai dengan ketaatan. Ketaatan mendatangkan berkat dan perlindungan. Ya, sehingga para orang Majus ini bisa selamat. Kalau andai kata mereka tidak taat, mereka tidak peka, mereka tidak taat, mereka kembali ke Herodes, saya percaya ini mereka bisa dapat celaka. Mengapa? Karena Herodes ini tidak suka kalau ada, tadi saya sudah ceritakan ya, ada saingan yang tidak suka. Nah ini orang Majus ini kan mendukung, percaya kepada anak raja yang baru lahir. Berarti kan Bolone Tuhan Yesus, temannya Tuhan Yesus, musuhnya Herodes. Otomatis kalau ketemu Herodes mereka cerita, mereka bisa diapakan? Dibunuh. Lah wong istrinya saja dibunuh kok, apalagi orang lain. Itulah Herodes Agung. Tapi karena para Majus ini peka, mereka taat, mereka selamat. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sering berada di jalan yang salah tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara, kalau mau jujur dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita ini seringkali berada di jalan yang salah tanpa kita sadari. Mungkin kita berkata, enggak kok, analisa pikiranku berkata jalanku ini sudah benar. Sudah tak analisa, ya, sudah tak pikirkan dengan baik-baik, tak pertimbangkan ini jalan yang benar. Tapi ternyata jalannya salah. Alkitab berkata, kita lihat sebentar ya sebagai ayat-ayat yang terakhir, Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat 12. Dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus. Saudara tahu arti kata lurus? Lurus itu terjemahan yang lain berkata benar. Disangka. Disangka ini berarti dugaan. Karena menurut pikiran, menurut analisa, apalagi yang pinter-pinter, analisaku udah ngomong ini siami, ini jalan yang pas, top chair, jalan yang tepat, disangka orang lurus. Tapi saya belum selesai. Kalimat ayat itu masih dilanjutkan dengan koma. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Pikirnya lurus. Akal kita yang terbatas berpikir dan menyangka ini jalan yang tepat, lurus. Tapi ternyata ujungnya maut, celaka, binasa. Mengapa? Karena jalannya salah. Dan ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kenapa?
pikiran kita itu terbatas. Kita berpikir ini sudah pas, ini sudah tepat, tapi ternyata tidak demikian, mendatangkan atau membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, kehancuran. Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Kalau ada jalan hidup yang salah, jalan hidup yang tidak benar, Tuhan datang untuk mengubah jalan hidup kita. Tadinya mungkin berjalan dalam gelap, diubah menjadi jalan di dalam terang. Tadinya mungkin jalan menuju kepada kehancuran, diubah menjadi jalan menuju kepada pemulihan. Tadinya mungkin jalan di dalam keputusasaan, diubah menjadi jalan di dalam pengharapan. Tadinya mungkin jalan menuju kebinasaan, diubah menjadi jalan menuju hidup yang kekal. Tadinya mungkin jalan di dalam ketakutan, diubah menjadi jalan di dalam damai sejahtera. Tuhan berkuasa untuk mengubah jalan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ingat kisahnya Sakius, ya, yang orang pendek, ya, tapi jangan tiru, ya. Ada cerita sekolah minggu, guru mengajar, dikatakan ada orang yang pendek ingin melihat Tuhan Yesus naik atas pohon. Orang itu namanya Lazarus. Nah, ini anak-anak sekolah minggu kan pintar-pintar, anak-anak sekarang kritis-kritis, langsung mereka spontan berkata, oh salah, yang ada di atas itu bukan Lazarus, Sakius, Bu. Ibu gurunya nggak mau kalah, tunggu dulu, tante belum selesai cerita kok kamu sudah berkata demikian. Ibu gurunya melanjutkan ceritanya. Ketika Tuhan Yesus lewat di pohon tempat Lazarus berada, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, hai Lazarus, turunlah. Itu bukan tempat, itu tempatnya Sakius. Nah, guru bisa ngakal, menipu seperti itu. Oke, nah kita kembali. Sakius diubahkan, jalan hidupnya diubah setelah ketemu Tuhan Yesus. Orang yang pelik, medit, katanya kacang Arab kalau begitu ya. Ini orang yang pelik, medit bisa diubah jadi orang yang memberi, berkemurahan. Mengapa? Ketemu Tuhan Yesus. Paulus seorang penganiaya, seorang yang memusuhi pengikut Tuhan, ketemu Tuhan Yesus, diubah jadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Intinya bahwa Tuhan berkuasa untuk mengubah jalan hidup kita. Mari izinkan Tuhan untuk mengubah jalan hidup kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, izinkan Tuhan mengubah jalan hidup kita. Ya, miliki sikap hati seperti yang dimiliki oleh para Majus, 4 sikap hati. Yang pertama, sikap hati yang percaya. Yang kedua, sikap hati yang rendah sehingga sedia untuk sujud menyembah. Yang ketiga, sikap hati yang berkemurahan. Dan yang keempat, sikap hati yang taat. Maka kita akan dibaharui ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ayat penutup terakhir, kita baca 2 Korintus 5 di ayat yang ke-17. Setelah ini mengundang Ibu Rohani untuk maju ke depan, memimpin untuk kita bersama menaikkan pujian Malam Kudus. Ya, kita baca lebih dahulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Oke, saya bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama ini bicara hidup lama, jalan lama. Yang lama sudah berlalu, ditinggalkan. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang setuju katakan amin. Inilah perubahan jalan hidup. Orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus dikatakan jadi ciptaan baru. Hidupnya diubah, jalan hidupnya diubah. Yang lama ditinggalkan, yang baru sudah datang. Tuhan Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu Rohani untuk maju ke depan.
akan memimpin kita sekalian untuk menaikkan pujian Malam Kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama berdiri. Tolong lampu-lampu bisa dipadamkan ya sebelum kita naikkan pujian Malam Kudus. Nanti akan ada penyalaan lilin ya dari saya, Ibu Rohani dan Ibu Gembala yang akan menyalakan lilin di depan ini ya. Gambaran lilin itu terang. Kelahiran kehadiran Kristus dalam hidup kita ialah menjadi terang buat kehidupan manusia yang ada di dalam kegelapan. Ya, kehadiran Tuhan mengubah hidup manusia gelap jadi terang. Ya, lilin-lilin ini mewakili terang yang ada di dalam hidup kita karena Kristus ada dalam hidup kita. Oke, Bu Rani lebih dahulu akan menyalakan lilin. Silakan Bu Rani. Selanjutnya saya akan menyalakan lilin. Selanjutnya Bu Gembala akan menyalakan lilin. Nah, setelah lilin dinyalakan, sekarang dipersilakan kepada Bapak Ibu Egli dan Bapak Ibu Budiono untuk maju ke depan mengambil lilin yang telah dinyalakan ini, mewakili pengerja Tuhan IGB Rahel Kalijuda. Oke, Pak Budiono silakan. Lalu lilin yang sudah menyala bisa dibagikan kepada semua jemaat yang ada di ruangan ini. Mohon waktu memegang lilin megangnya dengan hati-hati ya. Oke, silakan bisa di share, bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara, sehingga bisa dengan cepat semua lilin menyala, menerangi ruangan ini, khususnya menerangi hati dan hidup kita ya, sehingga benar-benar kehadiran Kristus mengubah hidup kita. Saya tunggu, semua sudah menyala lilin-lilinnya, ada yang belum? Oke, silakan Bu Rani. S1. Bapak Ibu Saudara, di malam ini mana Bapak Ibu telah menyalakan lilin, biarlah melalui ini kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah hidup kita belum jadi terang bagi dunia. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus, dan saya mohon kita semua dalam sikap doa dalam pujian yang akan kita naikkan ini, biarlah kita boleh berusaha dengan sungguh minta kepada Tuhan supaya sikap hidup kita diubahkan Tuhan, boleh hidup berkenan kepadanya, kita boleh memuliakan nama Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat. Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Sunyi senyap
malam hari ini kembali kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau datang bukan sebagai bayi lagi, tapi Engkau datang sebagai Raja di atas segala raja, yang menguasai kehidupan kami. Karena Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, ada perubahan besar terjadi dalam hidup kami, sehingga benar-benar kehidupan kami yang lalu, yang lama boleh kami tanggalkan. Kami hidup dalam hidup yang baru, hidup yang diubahkan oleh Tuhan, hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sungguh-sungguh membuka hati kami. Kami persilakan Engkau tinggal dalam hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang menyatakan kehendak dan rencana-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kami percaya ada perubahan besar terjadi. Biarlah sikap dari orang Majus itu boleh menjadi bagian dari hidup kami. Kami mempercaya Engkau Tuhan. Bahkan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau belajar merendahkan diri kami. Kami mau menyembah Engkau. Kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar berkorban Tuhan, memberikan apa yang bisa kami lakukan. Pikiran, tenaga, waktu kami berikan untuk Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar taat Tuhan. Dalam ketaatan ada berkat ilahi yang Kau siapkan. Tapi itu malam hari ini Tuhan, biarlah kami masing-masing buat komitmen di hadapan Engkau Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kami mau Tuhan, supaya Engkau yang sungguh-sungguh memimpin setiap langkah hidup kami. Karena kami tahu jalan dari Tuhan adalah jalan yang sempurna. Jalan dari Tuhan adalah jalan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Hidup yang kami jalani saat ini, hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, kemenangan, Immanuel, Allah beserta kami. Sehingga kami benar-benar menjadi umat Tuhan yang menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Bapa, firman kebenaran-Mu telah kami terima, meteraikan dalam hati kami, supaya firman ini menjadi rema dan terus membuat kami ingat, dan kami mau merenungkan, dan kami mau belajar melakukan dalam hidup kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia sekarang dan sampai selama-lamanya. Biar Engkau yang dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, disanjung Tuhan. Dalam sepanjang umur hidup kami, hanya Engkau lah satu-satunya juru selamat kami, yang sungguh mengasihi kami dan belajarkan kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk membawa kami jemaat Tuhan menuju kepada kedewasaan rohani, untuk kami mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya, untuk membawa kami bersama-sama Engkau dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara selanjutnya dan tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus menguasai kami, sehingga hidup kami benar-benar boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama-sama memperingati hari Natal. Sekaligus juga kami boleh bersyukur dan bersuka cita bersama dengan Ibu Rohani yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Kami semua yang hadir sepakat hati berdoa, memohonkan biarlah berkat Tuhan yang limpah dan lengkap dicurahkan atas Ibu Rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat secara rohani khususnya, demikian juga berkat-berkat jasmani, kesehatan, hikmat Tuhan tambah-tambahkan, sehingga Tuhan boleh pakai terus Ibu Rohani di usia 75 tahun ke atas lebih lagi, makin berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati semua jemaat GBI Rahel yang menunjukkan kasih dan perhatian, khususnya jemaat GBI Rahel Kalijudan. Tuhan berkati setiap mereka.
atas segala apa yang sudah mereka lakukan, menunjukkan kasih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara-acara selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin sampai pada selesainya, semua berjalan dengan baik. Makanan minuman yang akan kami terima dan kami nikmati, Tuhan juga kuduskan, sucikan, jadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Dengan tubuh yang sehat kami boleh memuliakan Tuhan. Semua yang sudah melayani Tuhan juga berkati, pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Setelah selesai ibadah dan setelah selesai semua acara, nantinya kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah segala berkat anugerah, damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal, damai Natal, berkat Natal dicurahkan atas setiap kita. Haleluya.